Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini nih? Marketnya keren kan? Ya, bisa mantul persis dari selendang, ya, keren ya. Kita coba langsung aja, ya, kita coba langsung di awal saya kasih lihat dulu deh, ya, karena ini keren banget nih. Nah, sesuai seperti yang kemarin sudah saya katakan bolak-balik ya. Nih, mantul loh. Biasanya IHSG punya pola ketika kena bottom selendang dia mantul nih. Satu, dua, tiga. Nah, hari ini mantul ya. Walaupun dia belum mampu breakout selendang, ya it's okay lah. Harapan saya besok masih diikuti dengan penguatan lanjutan. Dan keren ya, hari ini asing membukukan net buy lagi ya 759,8 miliar. Wow, keren. Ya. Dan transaksi hari ini oke kok, ya, agak sedikit lebih rendah ya di 16,57 triliun, tapi oke lah. Masih oke. Ya. Pada dasarnya transaksinya masih cukup memadai, masih cukup bagus ya. Dan untuk besok IHSG saya harap bisa mampu naik lagi di atas lendang. Dan tapinya hari ini agak lucu. Kenapa lucu? Kembali lagi kayak kemarin ya. Kemarin kita bilang, aduh kok cepet sekali ya, tiba-tiba harganya sudah tahu-tahu turun. Dan tapi sebelumnya saya sudah warning loh ya. Segala sesuatu yang naiknya terlalu cepat dan sangat tinggi, hati-hati, dia akan koreksi. Dan juga kita juga lihat bahwa harga-harga yang naiknya sudah terlalu ekstrim sekali ya di saat bullish ini ya, di saat harga komoditi bullish, orang kan banyak bilang, wah enak, gampang tradingnya. Saya sudah bilang loh, tidak semudah itu. Kalau lagi kondisi lagi uptrend, nggak semuanya enak. Nggak semua kondisi itu bagus untuk kita beli ya. Buktinya apa? Buktinya hari-hari ini tadi contohnya marketnya hijau, royo-royo, tapi sebagian besar di antara kita banyak yang galau. Kenapa galau? Karena masih banyak yang posisi nyangkut di Indi, di Harum, di mana lagi ya? Ya, Antam. Ada nggak? Ya. Ya, saya sih masih ada posisi di situ. Ya, profitnya berkurang, pasti berkurang ya. Tapi saya posisi masih profit. Enjoy aja, tetap enjoy. Dan karena salah satu kesibukan saya ya, saya ada urusan maintenance terhadap sistem kita, sehingga saya tradingnya jadi tidak terlalu fokus. Tapi ada bagusnya juga. Kenapa? Ketika market volatile kayak tadi gitu, saya nggak galau karena nggak lihat market gitu loh. Saya malah sibuk programming ya, saya malah sibuk coding tadi. Ya, itu sebabnya saya selalu bilang sama teman-teman, sebaiknya kalian tuh jangan selalu prototin monitor handphone. Boleh, sekali-sekali aja gitu loh, tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan itu mual mules itu, perut dikocok-kocok gitu ya, kayak mabok laut ya, orang naik kapal diombang-ambingkan ombak gitu ya. Tadi ada teman cerita, wah berapa kali ya jual beli di saham ya, di salah satu saham bisa 3 kali, ada yang 6 kali naik turun di saham yang sama. Karena kita lihat, wah atraktif banget Pak. Beli ketika dia koreksi, naik jual. Beli koreksi, begitu dia naik kita jual. Ya, kebetulan teman-teman di grup punya Winner Stocks, bisa tahu kira-kira ada range pergerakannya di level berapa ya, naik turunnya di level berapa. Bagaimana dengan yang nggak ada gitu ya? Waduh, itu akan sangat-sangat kesulitan sekali. Itu sebabnya saya juga sarankan bagi Bapak Ibu untuk setidaknya kuasai salah satu sistem. Sehingga ketika kondisi market tidak menentu atau kondisi lagi bikin galau dan sebagainya, kita masih bisa ambil trading pendek. Ya, tapi ingat, jangan terlalu kayak wah volatile-nya diikutin terus. Itu malah saya bilang nanti jadi overtrade dan akan berakibat fatal. Ya, tapi setidaknya kita tidak galau. Kita jadi tidak galau karena udah punya sistem. Bisa kayak lagi bullish begini, teman ada yang
Wah, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Banyak yang kebalik. Beli di atas, jual di bawah, beli di atas, jual di bawah. Kiranya bakal rebound, ternyata koreksi lagi. Begitu dia koreksi, aduh jual dulu. Pikirnya apa? Pikirnya nanti turun, dia bisa beli lagi. Ternyata nggak turun, malah naik lagi. Begitu naik, wah rebound, beli lagi. Ternyata di bawah turun lagi. Kebalik jadinya, beli di atas jual di bawah, beli di atas jual di bawah. Wah, udah kalau kayak gitu udah sial aja udah. Berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Kurang amal ibadah. Jadi gini, pada dasarnya yang penting trading itu butuh ilmu yang harus digunakan. Tidak bisa itu cuma sekedar, Pak Erwin, tolong dong, ini apa, itu apa. Saya nggak mungkin bisa meladenin orang 100%. Kita nggak mungkin bisa semua bisa. Bayangin kalau semua bertanya japri, bakal kepecah ini kepala saya nggak bisa pikir gitu ya. Padahal urusan yang harus saya handle tuh banyak. Jadi kita harus punya komunitas, harus punya, saya encourage Bapak Ibu untuk belajar ya. Dan ada yang kita ngobrol ya, saling ngobrol. Pak, kenapa sih Bapak jarang sekali, ya bukannya nggak pernah ya, tapi jarang sekali merekomendasikan, anggap let's say, ya, kamu beli di sini, targetnya di sini. Beli di sini, targetnya di sini. Kenapa jarang sekali? Sesimpel ini, saya itu sering kali, saya lebih suka memberikan orang itu kail daripada ikannya. Karena apa? Dengan kail, Bapak Ibu bisa cari makan sendiri. Tapi kalau saya kasih ikan, nah kalau saat ini saya bisa kasih ikan, kalau saya pas lagi nggak kasih ikan gimana? Ya kelaparan lah kalian. Atau kalau nggak ya bingung, mau makan apa ini kita nih. Jadi Bapak Ibu pernah tahu hewan yang sudah terlalu lama ada di dalam kebun binatang itu kalau begitu kita lepas ke alam liar itu malah mati gitu, malah nggak bisa hidup. Kenapa? Karena di sini dia naluri insting berburu dia hilang. Berbeda ketika di alam liar sana. Anggaplah let's say seekor harimau. Seekor harimau di kebun binatang, siapa di sini yang belum pernah ke kebun binatang? Itu kalau di kebun binatang itu kerjanya cuma ngapain? Tidur-tiduran ya. Memang kalau di luaran juga tidur-tiduran, tapi ada waktu dia harus hunting. Nah, kalau di kebun binatang nggak ada hunting. Ngapain hunting? Duduk aja, duduk manis, makanan datang. Akhirnya, ketika makanan itu tidak sampai ke tangan dia bingung. Atau ketika dia harus berburu, bingung dia. Harus mulai dari mana? Sama, itu sebabnya saya juga mengajarkan teman-teman. Jangan terlalu mengandalkan saya 100%. Ya, ada kalanya saya bisa berikan, beli ini, targetnya sini, beli ini, targetnya sini. Atau ada juga saya kadang-kadang kayak ngomong kayak sekilas info. Silakan dicermati. Nah, ada bahasa-bahasa tersirat ya, clue ya. Atau kalau enggak, saya bisa kalau trading apa nih hari ini ya, saya bisa kasih ya coba aja trading ini gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat. Nah, ini menarik nih ya, kayak kemarin ada yang arah kan, hampir arah kan. Nah, tapi jadi saya lebih suka begitu. Jadi kita bermain puzzle ketimbang saya ngasihin terus-menerus. Ya, oke lah, nanti mungkin saya akan lebih sedikit menambah porsi Bapak Ibu untuk memberikan rekomendasi yang sudah jadi. Tapi tetap saya lebih suka Bapak Ibu dapat punya pegang kailnya, pegang alat pancingnya sehingga memiliki kemampuan untuk mencari ikan sendiri. Oke, ya semoga apa yang saya berikan ini bisa sedikit menggugah semangat Bapak Ibu untuk belajar ya. Penting sekali, kita harus punya semangat belajar, itu penting ya. Karena ketika kita stop untuk belajar, stop untuk berkarya, maka kita selesai sudah. Apalagi di tengah kondisi zaman yang kayak gini ya. Zaman ini udah, kita kalau nggak pinter-pinter, nggak kreatif, kita pasti akan kegulung ombak ya. Udah hilang ya. Kita harus punya daya juang, daya tahan ya. Caranya gimana? Ya nggak boleh berhenti untuk belajar. Selalu belajar. Saya sampai hari ini pun belajar. Saya bagikan Bapak Ibu materi ini, saya juga belajar dulu. Saya punya catatan-catatan lama, buku-buku lama saya. Apa yang dulu saya pelajari, apa yang jadi catatan kaki saya bagikan semua ke Bapak Ibu. Oke? Ya, ini sharing-sharing kita hari ini ya. Kembali saya akan
kita kembali ke market review. Nah, ini dia market review kita. Ya, kalau kayak gini gimana? Ya, harapan saya besok dia bisa naik di atas lendang. Dan besok tuh sudah hari Kamis. 2 hari lagi, weekend lagi. Oh my God, cepet banget ya. Nah, tinggal 2 hari ini saya cukup optimis IHSG bakal hijau kalau gitu ya. Tadi hari ini udah hijau, jadi besok dan lusa harapan saya bisa comeback. Kenapa? Lihat aja chart weekly-nya. Chart weekly-nya kalau dia nggak bisa naik, nggak bisa ditutup di atas level 6.950, wah bahaya. Jadi IHSG minggu ini dia harus tutup di atas 6.950. Kalau nggak, minggu depan waspadai, koreksi lagi lanjutan, dia akan menguji support low yang lebih dalam lagi. Ya, saya sudah ngomong loh ya ini ya, catat tanggalnya ya. Oke. Dan ya, bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek. Nah, begitu hit target langsung koreksi nguji support. Ya, gitulah ya. Semua kita bisa prediksi, kita bisa lihat rekomendasinya ya. Bisa lihat apa yang mau bergerak. Kalau kayak gini kita lihat, oh berarti kecil kemungkinan dia bakal lanjut. Mungkin dia akan ke support dulu ya. Kita lihat moga-moga Skyline bisa jadi supportnya. Harapan saya sih besok dia bisa lanjut langsung hijau. Tapi besok Kamis ya, Kamis Jumat. Ya mungkin baru Jumatnya dia terbang. Coba nanti kita lihat ya. Terus consumer cyclicals. Nah, consumer cyclicals ini ya dia mencoba untuk kembali ya, mencoba dia kemarin jebol support ya Skyline. Moga-moga kali ini bisa comeback naik kembali ke atas Skyline. Ya. Bisa kembali ke jalur yang benar ya untuk rebound. Ini karena dia sebenarnya jangka pendek dia dalam tren bagus. Dia pullback, naik lagi. Nah, dia pullback. Nah, ini kebablasan. Pullbacknya malah kebablasan. Nah, kalau kayak gini saya agak khawatir. Jangan sampai dia berat untuk naik lagi. Makanya dia harus segera naik. Terus sektor energi. Nah, ini nguji support ya. Moga-moga, mungkin loh ya. Dia bisa menutup gap dulu. Ini ada gap di sini. Mungkin dia akan nutup gap dulu nih. Sorry. Ya, dia nutup gap dulu untuk kemudian dia rebound lagi. Sektor finance sempat rebound, sempat naik, coba di atas Skyline, cuma dia belum bisa. Moga-moga besok bisa naik. Ini tadi kayak sektor apa tadi? Basics apa consumer cyclicals? Oh ya, consumer cyclicals. Jadi mirip-mirip ya. Moga-moga besok 2 hari ini bisa membuat dia naik dan bisa IHSG bisa naik. Harusnya naik karena asing net buy di sini 325,7 miliar. Dan kalau di sini bukan asing yang masuk, benar-benar asing. Terus sektor healthcare, wah dia jubol, bikin lower low. Tinggal aja dulu ya, saya sih stay away dulu. Sektor industri bikin galau, tapi pada dasarnya masih berpotensi untuk rebound ya. Dia cuma doji doang, mungkin sembari narik selendang supaya semakin mendekat. Infrastruktur, wah keren infrastruktur ya. Sempat mau uji dia bikin rebound, ini rebound lagi. Ini bagus nih, ini tanda reversal, signal reversal. Non-cyclicals, waduh. Ya oke lah, dia ada tanda-tanda berjuangan ya, walaupun dia turunnya cukup dalam. Ya moga-moga dia bisa segera comeback lagi. Terus properti nice ya, properti nice, bagus. Tapi ini dia belum mampu keluar dari resisten. Saya agak khawatir dalam beberapa waktu ke depan gantian ini yang koreksi ya. Jadi kalau saya bilang kalau sudah profit segera taking profit dulu aja. Tekno, wah ini nguji support ya, bermain-main dengan tepi jurang ini, bermain di tepi jurang. Hati-hati kejerumus ya.
terjerumus. Nah, sekarang transportasi. Ini mirip-mirip sama consumer, non-cyclical, consumer cyclical sama finance. Moga-moga dia bisa breakout lagi, rebound. Jadi, ada beberapa sektor yang berpotensi untuk lanjut dan cukup bobot, cukup oke ya. Salah satunya consumer cyclicals, finance, ya basic juga kayak tanda-tanda rebound. Nah, moga-moga transportasi ini juga bisa ikut numpang. Oh, satu lagi, infrastruktur juga udah rebound. Jadi, saya cukup optimis ya, perdagangan di 2 hari ke depan bakal hijau. Oke, ya. Setelah ini kita akan bagikan rekomendasi, dan sebelum saya berikan rekomendasi, selalu saya ingatkan, selalu saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kami upload video ini di pagi hari jam 8:30, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya dan bisa action. Ya, dan satu lagi juga, jangan lupa like dan share ya. Dan kalau dapat profit, please laporan dong, komen dong, dapat profit dari rekomendasi kita, please komen. Thank you. Ya, kita masuk ke rekomendasi ya. Pertama yang bisa Bapak Ibu perhatikan adalah Tebik. Nah, ini baru comeback ya, baru bangkit. Walaupun dia masih di area sideways. Nah, ini dia comeback dari support. Ini luar biasa nih. Ya, rebound dari support. Moga-moga dia bisa kembali naik ke setidaknya ke level ini dah. 3.100 sampai 3.190 ya. Dua target ini menjadi patokannya nih, Tebik. Habis Tebik ada Jasa Marga. Wow, ini juga bagus ya. Dia dalam tren naik walaupun dia lagi terseok-seok. Tapi dia dalam tren yang bagus, cukup bagus. Ya. Moga-moga bisa segera comeback naik di atas V-line. Targetnya saya sementara ini di 3730 dan 3850. 3850 deh ya. Target saya 3850. Moga-moga sampai. Setelah Jasa Marga ada MLIA. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Kalau kita lihat lebih tren yang lebih panjang, dia naik, turun, mau breakout dia turun. Nah, ini bikin lower low, cenderung koreksi ya, lower low. Saya sudah pernah bikin videonya. Nah, terus habis itu dia sideways. Nah, sideways dia udah mulai naik lagi. Nah, ini dan disertai dengan asing juga membukukan net buy. Walaupun ini saya nggak yakin ini benar-benar asing, tapi ya oke lah. Transaksi juga cukup besar ya, 15 miliar per hari. Dan rata-rata 20 harinya, transaksi setiap harinya di 14,5 miliar. Ya, oke lah ini. Silakan dicermati untuk emiten ini, MLIA ini ya. Terus habis MLIA ada UNTR. Ini salah satu emiten kesayangan saya nih, UNTR. Ini tahun 2016-2017 memberikan profit yang luar biasa sekali buat saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Dan ini dalam waktu dia sempat tertinggi di 27.750 ya. Dan ini kalau dia bisa rebound, harapan saya dia bisa breakout. Kalau dia bisa breakout, ini keren banget. Setelah lama sideways dia di bawah, dia mulai bergerak naik. Ya ini kelihatan nih, dia sideways. Sorry. Nah ini area sideways dia. Ini range-nya pergerakan ini sama ini. Dan sudah berhasil dia dobrak. Dan pelan-pelan dia secara konsisten dia coba untuk naik. Nah, harusnya ini akan berakhir, udah happy ending. Habis UNTR, ada SMDR. SMDR ini juga dalam tren naik yang bagus dan pullback, rebound, dia pullback dan rebound lagi. Moga-moga ini lanjut ya, SMDR. Ya, baik Bapak Ibu semua. Tidak terasa ya, kita sudah di besok sudah mau akhir pekan lagi. Moga-moga apa yang kita analisa, kita prediksi tadi, besok bisa berjalan sesuai rencana kita. Jangan lupa bikin trading plan, ya. Tanpa trading plan, niscaya Bapak Ibu bisa mendapatkan profit yang konsisten. Dan itu salah satu syarat untuk Bapak Ibu bisa menjadi seorang trader yang sukses. Baik,
Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa besok. Stay safe, stay healthy, stay strong ya. Semangat. Walaupun posisi masih lagi nyangkut, tetap semangat ya. Sampai jumpa semuanya.